Teman-teman, saat ini saya berada di gereja Toraja Jemaat Elim Rakte dalam menghadiri ibadah pemberkatan nikah Karisma Sultan Butungan dengan Jerry Yahya Payung. Ibadah pemberkatan nikah pada hari ini Kamis 27 April 2020. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Jerry Yahya Payung dengan Saudari Karisma Sultan Butungan akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Sidang jemaat, pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan nikah ini adalah datangnya daripada Tiga Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Dengarkanlah sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi
dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya. Dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini kita angkat bersama. Kita akan mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih paling agung.
Tiba saatnya kita akan membaca, mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Karena itu mari satu dalam doa pembacaan Alkitab. Ya Tuhan, terpujilah namamu, dimuliakanlah Engkau. Karena Engkaulah yang telah menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya, juga telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Pada saat ini kedua anak kami, Jerry Yahya Payung dengan Karisma Altan Butungan, telah berada di tengah-tengah jemaat memperhadapkan nikahnya di hadapan Tuhan. Dan ibadah pemberkatan nikah pada hari ini kami akan dasari dengan membaca firman. Kami tidak mampu memahami akan kehendak-Mu Tuhan atas keterbatasan kami. Karena itu ya Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami, di hati kami masing-masing, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami bisa konsentrasi untuk mendengarkan apa kata Tuhan untuk kami. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi dasar yang kokoh di dalam setiap rumah tangga, terlebih rumah tangga yang terbentuk hari ini. Pakailah hamba-Mu dalam keterbatasan, karena sesungguhnya Roh Kuduslah yang akan berbicara lewat hamba. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Pertama Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Pertama Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak dinasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anak jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup
dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Amin. Keutuhan hidup sebagai suami istri. Kita tahu bahwa pernikahan itu merupakan institusi atau lembaga yang tertua di dunia. Sebelum terbentuk organisasi, keluarga sudah terbentuk. Yang membentuk ialah Allah sendiri, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Karena Hawa itu diambil dari Adam, kemudian menjadi satu, menjadi laki-laki dan wanita, menjadi satu. Pertemuan kedua, Adam dan Hawa dipersatukan. Ini satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan di planet bumi ini. Mereka diberkati Tuhan menjadi satu keluarga yang berdiri dengan prinsip harus berlaku di segala zaman, yaitu bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan hidup dalam keintiman dan keakraban. Ini harus berlaku di sepanjang masa, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus juga. Mengapa rumah tangga Adam dan Hawa hancur? Padahal rumah tangga yang pertama-tama dibentuk oleh Tuhan. Karena tidak menjaga kekudusan rumah tangganya. Dia mengingkari janji Tuhan. Tidak ada kepuasan. Ada keinginan-keinginan untuk melampaui kuasa Tuhan. Ini luar biasa. Tidak hanya mau sama dengan Tuhan, tetapi mau melampaui. Inilah letak kejatuhan rumah tangga Adam dan Hawa. Karena dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan telah katakan. Dia ingkar janji. Sidang pemberkatan nikah yang dikasihi Tuhan, kepada kedua anak kekasih, kita akan belajar dari pembacaan kita tadi. Rasul Petrus menasihati tentang prinsip iman yang harus dipahami, dipegang dan dipraktekkan oleh setiap pasangan suami dan istri, yaitu menjaga kekudusan pernikahan. Lah dijaga itu kamaserona tangananda pota, menjaga wibawa rumah tangga kita masing-masing. Karena ada saja suami dan istri tidak menjaga kekudusan rumah tangganya. Ada saja istri tidak menjaga wibawa suaminya, atau sebaliknya suami tidak menjaga wibawa istrinya, atau tidak menjaga kekudusan rumah tangganya. Karena itu Petrus menjelaskan dalam pembacaan kita tadi, yang harus kita pahami
baik rumah tangga yang baru tidak terbentuk hari ini, pun rumah tangga yang sudah lama dalam rumah tangga, pun kepada pemuda-pemudi yang akan membentuk rumah tangga ke depan. Ayat 1 sampai 6. Seorang istri harus memenangkan suaminya. Memenangkan suaminya artinya istri harus mampu melayani suaminya dengan kasih yang murni. Istri harus mampu menyatakan kelemah lembutannya kepada suaminya. Istri adalah penasihat suami. Ini banyak sekali terjadi ketika suami naik pitam, emosi dan sebagainya, istri menenangkan. Suami harus percaya dan suami kadang-kadang berterima kasih ketika masih dinasihati oleh istrinya. Jadi istri itu diberikan oleh Tuhan kepada suami supaya dia pendamping, supaya dia bisa menjadi penasihat. Istri harus mampu merawat dan menjaga kecantikan dirinya. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan semata-mata kecantikan lahiriah, mengepang-ngepang rambut, menaruh-naruhkan kuku dan sebagainya. Tetapi kecantikan secara batinia. Artinya maballo tu pak kalian natiro mata, tapi itu tidak kekal. Tapi lebih maballo tu penanna. Hatinya tidak hanya mengandalkan kecantikan. Karena kecantikan itu menurut Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tidak hanya terletak hati suami kepada kecantikannya, tetapi harus melekat kepada hati yang cantik. Karena kecantikan kemolekan itu akan berubah. Yang mana Amsal itu bohong. Ya mungkin hari ini Raja Sehari dasa dan bau luar biasa dalam masa muda dan sebagainya, panjang umur masuk 60-70 tahun, berubah. Bisa mudah-mudahan terpelihara tuh isi, mudah-mudahan tetap mulus tuh popota, tetapi pasti dikurung motor dan lain sebagainya. Apakah itu akan membuat kita mulai tidak cinta kepada pasangan kita karena sudah mulai berubah? Tidak. Apapun yang terjadi, itu tetap akan dipertahankan. Bayangkan ada sebuah keluarga yang punya anak cucu, tetapi pada malam waktu anak nendaka kande teman-teman dapat sholat dua, teman-teman bayi ini dan teman-teman ini sudah umur 80-an. Bayangkan itu kalau sudah umur 80-an. Semuanya sudah berubah pada saat dia di Pelaminan. Umur 80-an, tetapi tidak pernah runtuh tuh cintanya. Kemarin itu nenek mualem nalawai na dio ina sapung itu nenek nampun apa ini luar biasa. Si tawa-tawa itu kamu nak hayat mesin nanti tadi si meme ya. Luar biasa itu kalau dia hayati. Nenek masih sangat luar biasa. Kalau pernah terjadi nenek demikian ini jatuh lumpuh tuh nenek bayi. Nenek mualem yang berusaha untuk masak dan lain sebagainya, mandikan dan sebagainya. Bayangkan lumpuh dalam keadaan mungkin sudah 90 tahun. Rencana tapi membela. Jadi luar biasa suaminya itu begini. Tetapi suatu saat ya pernah terjadi, suatu saat menunggu istrinya itu untuk mendapatkan kasih sayang dari suami, lana pasendo tuh benena tiba-tiba kena serangan jantung. Dia out di kursi. Bagaimana penderitaan seorang istri mau menunggu uluran tangan suami, tetapi apa yang terjadi? Ini yang terjadi bahwa sampai pada mau pun memisahkan. Bahkan tentu itu tahu dapat karena paling besar aku nenek nampu pas soal anak langkabu yang pun mau berusaha tuh. Nah, itu kan perasaan. Nah, di Palembang sini itu kemudian kita masuk dalam ayat 7.
Ayat 7, seorang suami harus hidup bijaksana dan menghormati istrinya. Artinya seorang suami dituntut untuk hidup bijaksana dan penuh pengertian terhadap istrinya. Ini tantangan bagi kita suaminya. Seorang suami harus menghormati istrinya. Nah, angga tu bainena. Menerima istrinya apa adanya. Ini sudah kita bicarakan di Pascal dasar sholat. Bahwa itulah dasar, terima apa adanya. Itulah bahwa terima apa adanya. Jangan seperti cerita kemarin ya. Tingkat 1 sampai tingkat 5. Saya yakin bahwa ada dasar tingkat 1 sudah mulai, tidak perlu di atas. Karena memang sudah dia lihat bahwa ini pemberian Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan belajar dari firman Tuhan ini, kita memahami arti sebuah pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak pernikahan tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam kehadiran kita di sebuah rumah tangga, banyak hal yang memberatkan. Sebagai penanggung jawab, misalnya suami, dia diberi gelar sebagai kepala rumah tangga. Yang itu status sudah bahwa akan jadi kepala rumah tangga, akan menjadi imam dalam rumah tangga. Itu PKP ya, menjadi imam. Imam itu artinya mengatur segala peribadatan dalam rumah tangga. Yang tak emang nama sembahyang mama anak, tak emang sembahyang anak tak. Imam itu harus mengatakan bahwa kita harus beribadah. Bayangkan Ayub itu setiap saat itu anak-anaknya itu memperingati hari ulang tahunnya, diberikan kebebasan, tetapi setelah mereka mengadakan perayaan-perayaan ulang tahun, Ayub itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang dilakukan oleh anak-anakku, mohon ampun Tuhan. Jadi seorang ayah itu menghubungkan anak dengan Tuhan. Jadi tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga itu sangat luar biasa. Penanggung jawab dalam rumah tangga. Mungkin ada lagi beban-beban menurut kita dalam gereja, tapi sebenarnya bukan beban itu. Dalam masyarakat kita sudah akan mengikuti apa yang disepakati dalam kemasyarakatan. Banyak hal ketika kita sudah masuk dalam rumah tangga, banyak hal yang menumpuk pada diri kita. Ini memang dibutuhkan sebelum kita masuk dalam rumah tangga. Memang sudah kita tahu itu. Nah, istri sebagai ibu rumah tangga, pendoa, atau ketika suami pergi mencari nafkah, ibu di rumah tangga itu berdoa. Sekiranya itu di anak umale, pas sakit puang, dan sudah nelo dago dan sebagainya. Tapi banyak istri-istri ini banyak di tempat lainnya. Hanya pikiran-pikiran negatif. Misalnya suaminya itu sopir. Mana-mana tamat tuh nak buat. Tidak mau bayar keting langan biasa ini nampo. Mau bayar kembang untuk atau pelaut. Tidak semua sopir itu begitu, tidak semua pelaut begitu. Tetapi istri kadang-kadang begitu dalam pikirannya. Ini akan membuat dia gelisah. Dan diharapkan bahwa istri yang bijaksana itu akan selalu berdoa kepada suami ketika suami mencari nafkah, supaya dia diberkati Tuhan, pulang dengan baik dan sebagainya. Suami pun di tempat kerja akan berdoa, juang banua tu penanna, anak-anak, bayi dan sebagainya. Itu akan tetap melekat di dalam hati kita, tidak ada yang bisa menggantikan. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, terlebih kepada saudara Jerry dan Karisma, nanti di tempat ini saudara akan mengucapkan pengakuan dan janji setia di hadapan Allah di tengah-tengah jemaat. Hal ini bukan biasa-biasa saja, tetapi merupakan janji penyerahan diri secara tulus antara satu dengan yang lain. Ini akan disaksikan jemaat. Alkitab berkata,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya keutuhan hidup sebagai suami istri. Itu yang disebut sebagai satu daging, seperasaan. Karena itu saudara Jerry dan Karisma, untuk membangun keutuhan keluarga ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Pertama, ini firman Tuhan, saling percaya, saling jujur. Modal utama dalam pernikahan ialah saling percaya antara satu dengan yang lain, kejujuran. Jangan mudah percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang lain. Bagaimana kalian mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang lain padahal saudara sendiri yang sangat mengetahui isi hati pasangan? Lebih mengenal hati pasangan kalian. Jangan mudah percaya kepada gosip-gosip pihak-pihak ketiga, karena biasa itu terjadi. Tak mau dipercaya itu pasangan, tak dipercaya untuk omongan-omongan di luar. Padahal itu yang akan merusak rumah tangga kita. Itu harus dihati-hati. Hal yang kedua yang harus diperhatikan ialah saling menghargai. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi yang menghargai pasangan kita? Mulailah dari hal-hal sederhana, kita belajar saling menghargai. Ketika dalam rumah tangga, suami dan istri saling menghargai, maka itu pasti menjiwai kita di luar untuk menghargai orang tua kita. Menghargai siapapun juga. Itu kan bisa terbayang. Oh ya, tahu tenang hargai dalam rumah tangga. Oh, mereka nenek mandai lah, kau tahu mereka om mandai, mereka tante mandai, papa, mama dan sebagainya. Tak enak ketek-ketek itu sangat. Bayangkan anak kecil, nah nenek, tak enak mereka nenek, tetapi ya tuh sangat bisi, nah nenek anak bukan. Mungkin itu di tempat lain terbiasa dan sebagainya. Tapi salah satu untuk membayangkan bahwa ini pasangan suami istri itu saling menghargai dalam rumah tangganya. Mama, papa, oma dan sebagainya. Ada cangkir papa, ada cangkir mama dan sebagainya. Itu kan saling menghargai. Ya, waktu pasaran saya katakan tidak sekedar pernah ada pertemuan di CU, wala kemudian dan nomor lupa di dua cangkir papa, cangkir mama. Wah, kebetulan nanti ada cangkir mama, cangkir papa. Di bala kobarua tidak boleh sembarang orang minum. Kayak saya tamu, saya itu cangkir papa di beli. Kayak saya tamu cangkir mama di beli. Itu kan bisa penafsiran macam-macam. Tetapi ini adalah penghargaan yang luar biasa. Jadi hal yang ketiga yang harus diperhatikan dalam rumah tangga ialah saling memaafkan. Siapapun juga pasti ada kekurangan. Bersedialah untuk saling memaafkan. Kesediaan untuk saling memaafkan akan memberikan kedamaian dalam hati dan tidak akan menimbulkan akar pahit dalam kehidupan. Tapi ketika ada hal-hal kecil terjadi lalu kita tidak selesaikan, tidak saling memaafkan dan sebagainya, itu akar pahit. Itu membuat kita tidak tenteram. Dan hal yang keempat yang terakhir saya mau katakan, yang harus diperhatikan dalam rumah tangga ialah mau berbagi suka dan duka. Dalam diri kita harus ada prinsip hidup. Artinya kebahagiaan pasanganku adalah kebahagiaanmu atau kebahagiaan kita. Sukacita pasangan kita adalah sukacita kita, duka cita pasangan kita adalah duka cita dihayati dalam arti basis itu kan. Inilah pentingnya basis itu kan. Bagaimana kita saling memahami. Sukacita, sukacitaku, sukacita kita, duka citamu, duka cita kita dan sebagainya. Ini harus dihayati prinsip hidup dalam rumah tangga. Ayat 8 dan 9. Hendaklah kamu sekata, seperasaan seperasaan penyayang dan rendah hati, dan hendaklah kamu saling memberkati. Ini luar biasa. Hendaklah kamu saling memberkati. Selamat mendayung rumah tangga bagi nak ada bawa dalam dasar, kiranya tetap mesra dan bekerja sama serta menjadi keluarga yang bertanggung jawab, keluarga yang beriman, rukun dan tentram, saling memberkati. Selamat kepada orang tua,
Selamat kepada segenap keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Mari jemaat kita sejenak tunduk dan masuk dalam saat itu. Terbentuknya rumah tangga baru hari ini kita dipenuhi rasa sukacita dan sekaligus kita menghayati tanggung jawab yang luar biasa. Dan biarlah keluarga-keluarga kita dan keluarga yang terbentuk hari ini betul-betul menjadi keluarga yang bertanggung jawab, keluarga yang beriman dan selalu saling memahami satu dengan yang lain, menjadi rukun dan tentram untuk kebahagiaan Tuhan. Mari jemaat kita akan menyaksikan rangkaian pemberkatan nikah. Amanat pernikahan. Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang apabila dikaruniakan kepada kamu, dididik dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam segala keperluan hidup. Itu adalah amanat pernikahan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan disilakan berdiri. Mempelai laki-laki Jerry Yahya Payung, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Karisma Sultan Butungan, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Jerry Yahya Payung dan Saudari Karisma Sultan Butungan, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab secara bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut ini.
Silakan menghadap ke sini dulu. Oke. Saudara Jerry Yahya Payung, mengapakah engkau dengan sungguh-sungguh di sini di hadapan Tuhan, di tengah-tengah jemaat dan keluarga, bahwa engkau telah menerima karisma Sultan Butungan yang tangannya engkau pegang sekarang ini menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau akan mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat baik kepada istrinya. Apakah jawab saudara Jerry Yahya Payung? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Baik, kasih. Demikian pun juga saudari Karisma Sultan Butungan, mengapakah engkau dengan sungguh-sungguh di sini di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, bahwa engkau telah menerima Jerry Yahya Payung yang tangannya engkau pegang sekarang ini menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau akan mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat baik kepada suaminya. Apakah jawab saudari Karisma Sultan Butungan? Apakah engkau mengaku? Iya, saya mengaku. Oke, kasih. Karena itu saudara telah mengungkapkan janji setianya di hadapan Tuhan. Karena itu saudara akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Silakan berlutut. Mari jemaat kita berdiri. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan untuk kedua anak kita ini yang telah merendahkan diri berlutut di hadapan Tuhan. Kiranya hal itu.
jemaat yang dikasih Tuhan ini cincin merupakan simbol bahwa mulai hari ini kedua anak kita ini sah menjadi suami istri dan hubungannya tidak akan pernah putus dengan Tuhan, dan juga hubungan kalian tidak akan pernah putus. Dan cincin ini adalah merupakan sebuah simbol yang terbuat dari emas, itu merupakan simbol kemurnian cinta kasih saudara yang akan terjalin. Karena itu silakan pasangkan cincin ini pada jari manis ini. Basah, silakan pasangkan cincin pada jari manis. Ini ada surat nikah. Demikianlah mereka bukan lain dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Juga ada sebuah Alkitab yang Mas Gereja akan berikan supaya dalam keluarga kalian akan selalu membaca Alkitab ini. Di dalamnya itu begitu banyakkah nasihat-nasihat tentang bagaimana supaya hidup rukun dalam keluarga. Karena itu terimalah dan pergunakan di dalam keluarga kalian. Sebelum kedua anak kita ini akan melanjutkan rumah tangganya, karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya. Karena itu kesempatan ini kedua anak kita ini akan datang kepada kedua orang tua untuk mengucapkan rasa terima kasih dan juga mungkin rasa permohonan jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam haramu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku
kedua mempelai dan orang tua serta keluarga akan memberikan tanda ungkapan syukur berupa persembahan. Kita akan iringi dari lagu Bagi Yesus Kuserahkan Hidupku Seluruhnya. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Sekali lagi. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu,
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera untukmu. Mari kita masuk dalam doa syukur selesainya pemberkatan nikah. Mari berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami patut bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah rumah tangga yang terbentuk hari ini supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus supaya mereka memegang teguh janji di hadapan-Mu di tengah-tengah jemaat pada saat ini. Kami menyampaikan doa syukur ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita berupa persembahan. Dan sebelum itu mari bersama-sama mendengarkan nats persembahan dari Roma 11 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai persembahan kita berikan, kita iringi dan kita menyanyi keluarga hidup indah bila Tuhan di dalam kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau setia
selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh dimungkinkan untuk bersama-sama menaikkan puji-pujian kepadamu, juga kepada anak PPGT. Biarlah puji-pujian yang kami kumandangkan dari tengah-tengah ibadah pemberkatan nikah pada saat ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah kami baca, dengar, dan Roh Kudus menjelaskan lebih jauh bagi kami, terutama kepada rumah tangga anak kekasih yang baru saja terbentuk hari ini. Dan biarlah menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga rumah tangga yang terbentuk adalah rumah tangga akan menjadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Karena itu kami mohonkan perjalanan kehidupannya tetap diberkati oleh Tuhan. Demikian pun terima kasih kesempatan anak-anak-Mu telah menyatakan buah-buah iman atas selesainya pemberkatan nikah. Pengantin telah menyatakan persembahan syukurnya bersama dengan orang tua dan keluarga. Juga jemaat-Mu telah menyatakan persembahan melalui pundi. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, diberkati dan digunakan untuk menyebarluaskan firman-Mu. Ya Tuhan dalam surga, sungguh kami berbahagia. Sudah lama direncanakan akan pemberkatan nikah pada saat ini dan boleh berlangsung dengan baik di rumah-Mu yang kudus. Rumah tangga baru, keluarga Baok dan Dasa akan menjadi suatu rumah tangga yang selalu dirindukan oleh Tuhan dan segenap keluarga. Tuhan Yesus juga akan ada bersama dengan keluarga, menjadi anggota keluarga. Sehingga ketika ada badai di dalam keluarga, ada riak-riak, Tuhanlah yang mendiamkan, Tuhanlah yang menyelamatkan. Berdoa dan berterima kasih bersama dengan kedua orang tua. Satu kebahagiaan tersendiri ketika anak kekasih telah dewasa dan masuk di dalam rumah tangga. Diberkatilah perjalanan kehidupan orang tua yang pada saat ini telah terjadi baste situkan. Dalam perjalanan keluarga besar, Tuhan akan selalu hadir dan memberkati. Jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, keluarga, diberkatilah kami semua, dan biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Majelis gereja, kami doakan, dan juga Majelis gereja yang mengangkat pelayanan hari ini, diberkatilah. Dan bahkan semua anak-anak-Mu yang mengambil bahagian, kiranya sukacita kami ini berkenan di hadapan-Mu. Pemerintah jika ada rencana untuk mencatatkan nikah kudusnya ke dalam catatan sipil, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan. Dan bahkan kami berdoa untuk rencana selanjutnya hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan selalu berkenan. Memberikan sehat kuat kepada keluarga yang terbentuk. Memberikan sehat kuat kepada orang tua dan segenap keluarga, siapapun yang akan mengambil bahagia. Kami berdoa ketika selesai ibadah kami akan menuju ke Tongkonan Merara untuk melengkapi sukacita kami dalam acara resepsi. Di sana keluarga telah menunggu, Tuhan juga ada di sana untuk memberkati, sehingga sukacita kami hari ini, acara pemberkatan dan resepsi Tuhan Yesus ada. Sebagaimana ketika ada pemberkatan nikah di Kana, Tuhan ada. Dan semua kekurangan keluarga Tuhan yang melengkapinya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang tidak sempat hadir karena berbagai macam masalah. Ketika ada keluarga dalam kelemahan tubuh, Tuhan ada di sana untuk memberkatinya. Ya Tuhan dalam surga, kami juga berdoa secara khusus bahwa di tengah-tengah jemaat gereja ini di sini hari Sabtu lusa akan diadakan ibadah pengucapan syukur panen.
juga di tempat kebaktian Merara pada tanggal 1 Mei. Semuanya ini kami akan menyatakan sukacita kami atas semua berkat-berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada kami. Ya Tuhan dalam surga, inilah doa kami, sempurnakanlah. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Berbahagia tiap rumah tangga. Keluarga besar dan sidang jemaat, pergilah, maknailah dan lakukanlah firman Tuhan yang kamu telah dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian syukur dan nyanyian penutup kita dalam ibadah pemberkatan nikah pada saat ini, mari kita kembali menyanyi Ku Berbahagia Yakin Teguh. Ciptaan baru, roh
dilaksanakan di Jemaat Elim Rate Klasis Ulusalu pada hari Kamis 27 April 2023 yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Musa Tonglo Tabang STH. Tuhan Yesus memberkati kita.